susahan belajar bahasa Kroasia atau jadi sore? Susahan jadi sore sih. Apa sih kalimatnya? Sorry ya. Da moram živjeti i 10 tisuća života uvijek bi izabrala tebe. Artinya idenya tuh fresh banget. Bener. Maksudnya kayak siapa orang gila yang kepikiran ada istri datang dari masa depan. Mohon perhatian. Eits, sebelum nonton, subscribe dan nyalain loncengnya. Biar makin asik. Selamat nonton. Hai Sobat 21, gue Nanda. Sekarang gue udah ada di Senayan City 21 bareng sama Cantik Sore di sore hari ini. Pas banget. Jadi emang Kak Sheila tuh kalau diundang interview cuman mau sore-sore ya? Iya benar. Karena Khusus tematik. film ini aku cuma mau diundang kalau sore-sore aja. Kalau udah kayak jam 6.15 udah nggak bisa. Oh. Saya udah gelap. Oke, apa kabar Kak hari ini? Baik Nanda. Ini karena kita berdua doang, jadi kita bikin program khusus karena ngobrol sama Kak Sheila. Ya ampun, masa sih? Iya, nama programnya obrolan bareng istri. Jadi kita sama-sama istri dari masa depan ya. Nah, ngobrolin soal sore kan pasti udah banyak ya yang nanyain. Di sini aku pengen tanya Kak Sheila, apa yang pengen Kak Sheila jawab? Apa yang pengen aku jawab Iya, ya? maksudnya yang beda gitu, kayak nanya ini doang gitu. Nggak kepikiran lagi. Aku anaknya fleksibel aja sih. Oke. Jadi berarti kita pertanyaannya yang sama aja. Ini pertanyaan pertama nih. Ini bagus banget sih pertanyaannya. Ih, nggak sabar. Sore istri dari masa depan disingkat apa? Benar. 1 kakak 7 ponakan aja, kasih lah yang ingat ya. Sekatupo. Oke, tapi kalau sore istri dari masa depan, bukan aku yang bikin singkatannya. Oh, siapa? Udah ada singkatannya. Kita waktu itu lempar ke teman-teman di sosial media. Terus aku tuh kalau nyingkat kayak agak agak kurang wibawanya nih singkatannya. Nah, aku tuh pengen sore istri dari masa depan seperti filmnya, aku tuh pengen singkatan yang syahdu gitu. Oh, Anggunli juga ya? Anggunli. Jadi akhirnya terpilihlah hashtag sore idaman. Oh, sore. Oh, nama X-nya Kak Sheila kan Sore Idaman kan? Iya betul. Oh, jadi Sore Idaman ya? Sore idaman, sore istri dari masa depan. Bagus. Syahdu. Oke guys, Aku jadi yang nyebut. hashtag Sore Idaman. Nah, pertanyaan kedua, ngomongin soal istri kan kita lagi bahas istri ya. Kak Sheila pernah nggak marah sama suami gara-gara naruh anduk basah di kasur? Nggak pernah. Nggak pernah? Karena Kak Sheila yang naruh ya? Iya benar. Enggak, soalnya kan di kamar mandi udah ada gantungan. Oh iya bener, tapi kan karena lupa nggak ada. Berarti Enggak sih. suami di rumah nggak pernah ya? Nggak pernah. Naruh anduk basah ya? Enggak. Bagus, cakep. Emang yang normal kayak gitu? Nggak, lebih ke banyak aja yang mengalami ini gitu. Iya. Maaf ya, aku kurang relate bagian itu. Iya, nggak relate ya. Oke, pertanyaan kedua ya. Pernah nggak nanya, kamu sayang nggak sama aku ke suami sampai berkali-kali sampai suaminya marah? Enggak lagi. Nggak juga ya? Nggak ada yang sama guys, nggak ada yang Ini siapa sih? Ini kayak pengalaman pribadi seseorang. Iya, ya? jadi aku riset beberapa konten-konten lah di sosmed yang mereka tuh sering curhat soal ini. Jadi ada suami yang curhat gara-gara istrinya nanya mulu, kamu sayang nggak sama aku gitu. Oh. Terus ditanya berkali-kali sampai bosen gitu. Ternyata Kak Sheila nggak ya? Enggak lagi. Udah, pertanyaan soal istri ini kita cukupkan. Kayaknya nggak ada yang relate lagi. Kita fokus ke nggak apa, kita fokus ke pertanyaan film aja. Nah, aku kan udah nonton filmnya. Terus sebenarnya aku pengen ngucapin selamat buat filmnya, buat Kak Sheila karena menurut aku bagus banget filmnya. Oh, terima kasih. Kayak visualnya indah, terus kayak aktingnya bagus. Terus aku ngerasain sesuatu yang aku susah describe. Kayak aku susah ngejelasin. Aku pikir aku doang ya, kayak apakah aku tidak nyampe gitu kan, apa dengan story ini. Ternyata pas aku lihat review di X, di TikTok ternyata sama ya. Maksudnya mungkin ini emang perasaan yang apa ya, terlalu banyak layer gitu loh, yang kita terasain juga sebagai penonton gitu. Bukan berarti filmnya susah dijelasin, tapi karena emang sehangat itu, sedalam itu, sepainful itu juga gitu. Nah, kalau Kak Sheila sendiri sebagai yang main ngerasain hal yang sama nggak sih? Sebenarnya waktu nonton pertama kali, jadi waktu itu aku pertama kali nonton itu filmnya belum full jadi. Final ya. Belum final. Jadi shot-shot aku yang di Finland itu belum masuk ke filmnya. Oh, oke. Gitu. Jadi pas bagian yang di Finland itu masih kayak layar hitam doang gitu. Kita waktu itu nonton berempat, aku, Mita, Yandi sama Dion. Pertama kali nonton itu
kayaknya reaksi aku tuh persis sama reaksi orang-orang yang nonton Nonton. habis screening Iya. kemarin, kayak gimana ya, bingung banget menjelaskannya. Bener, karena kayak rasanya berlayer-layer, tapi yang pokoknya yang aku tahu tuh rasanya kayak aduh sesek deh. Iya, gitu. nyesek. Banget. Iya, Tapi iya. kalau dibilang sedih juga mungkin iya, tapi nggak dominan Iya, bener, gitu. bener. Jadi kayaknya ada sedihnya juga, ada painfulnya, tapi ada senengnya, ada Iya. leganya. Terus tapi semuanya ngumpul jadi satu. Jadi kayak aduh Iya, gitu. jadi kayak mau ngomen gimana perasaan? Nggak bisa Susah aja. gitu, Iya, susah. ngerti banget. Soalnya itu juga yang pertama kali aku rasain waktu dikasih lihat filmnya sama Yani. Jadi aku cuma bisa kayak Nah, tapi beres syuting ada nggak perasaan yang kebawa? aku sih biasanya kalau misalnya habis kelar syuting, ya aku say goodbye sama karakterku tuh Oh, oke. selalu setelah hari terakhir produksi. Rap ya, ya. Tapi kalau misalnya abis scene emosional yang besar sekali, namanya juga manusia ya, Iya, saya iya. kan nggak mungkin kita bisa merasakan perasaan sebesar itu terus tiba-tiba kayak off gitu, Iya. nggak mungkin gitu, walaupun udah cut pasti masih ada Bisa. sisa-sisanya gitu. Cuman nggak yang sampai ke bawah sampai Ke rumah. pulang gitu, nggak sih. Jadi untungnya bisa langsung shifting lumayan cepet lah ya. Iya, karena kan abis scene itu juga kan harus next scene lagi. Oh iya, benar juga Kadang-kadang abis scene sedih-sedih bahagia aja. Iya benar. Loncat-loncat juga kan scene-nya gitu. Oke, nah tapi kan di reviewnya istrinya Kak Dion kan sempat bilang katanya selesai syuting tuh pulang-pulang Kak Dion jadi lebih romantis gitu kan. Kalau Kak Sheila ada perubahan nggak? Nggak tahu. Aku rasa akan penonton juga ngerasain. Aku kangen orang yang aku sayang. Saat itu kayak apalagi di line yang kalau aku mengulang terus waktu aku bakal tetap milih kamu lagi gitu. bukan. Apa sih kalimatnya? Sorry ya, bukan pemain. Itu kalimatnya ada dua. Yang pertama tuh bahasa Kroasia. Damaram živjeti i 10 000 života uvijek bi izabrala tebe. Artinya kalau aku bisa hidup 1000 kali lagi, aku harap aku akan Tetap selalu milih kamu. Oh. Kayaknya kalau buat aku yang aku bawa setelah syuting tuh ya lebih ngerasa grateful aja sih, kayak kalau kita ngelihat orang pagi-pagi menyapa kita gitu kayak good morning gitu, itu kan mungkin sebelumnya kita selewat aja denger itu gitu, tapi kayak setelah syuting tuh rasanya kayak tersadarkan kayak di balik sapaan kecil itu tuh kita nggak pernah tahu yang dia rasakan mungkin malam sebelumnya atau kayak hari itu tuh yang dia rasakan tuh apa sih, yang dia gendong tuh apa sih, dan maksudnya kita masih punya kesempatan untuk dengar itu, dan dia juga punya kekuatan untuk show up dan bilang itu rasanya tuh jadi sesuatu yang besar sekali. Padahal kita nggak tahu dia habis ngalamin apa, tapi dia tetap bisa kind sama orang, tetap bisa friendly dan baik tuh ya sebenarnya sesuatu jadi sih. something Jadi gitu ya. rasanya jadi lebih mengapresiasi hal-hal simple yang terjadi in daily life gitu. Tapi kalau misalnya ngomongin sore, buat Kak Sheila sendiri, scene apa yang jadi favorit dan sekarang tuh sampai sekarang kayak aku suka banget kayak Yang pertama sih udah pasti nih kayaknya scene favorit semua orang yang udah nonton, scene yang diiringi lagu bara suara terbuang dalam waktu. Itu sih kayaknya setiap selesai nonton, kalau aku nanya sama orang itu pasti jadi salah satu scene favorit mereka. Tapi kalau yang personal buat aku tuh kayaknya scene yang di tenda. Ini menarik sekali karena nggak spoiler juga karena udah ada di trailer. Iya. Jadi scene di tenda itu awalnya satu scene panjang. Kalau di filmnya kan dipotong-potong tuh. Tapi awalnya itu satu scene panjang dan waktu reading tuh rasanya oh ya udah scene-nya manis cuman ya udah sederhana lah gitu ya. Sederhana aja. Tapi menarik banget waktu lagi syuting di momen itu ngobrol, rasanya tuh yang ngobrol benar-benar Sore dan Jonathan gitu, kayak perasaan yang kita rasain, dan gak cuma aku, ternyata dia juga merasakan hal yang sama. Perasaan yang kita rasain waktu lagi ngobrol di tenda itu perasaan yang baru kita temuin saat kita lagi take. Gitu. Beneran rasanya Sore dan Jonathan hidup di momen itu. Itu sih yang bikin scene-nya jadi magical buat kita berdua. Mungkin kalau orang nonton
scene-nya akan kayak scene manis aja gitu, cuman karena ada perasaan itu yang kita berdua rasakan somehow jadi spesial. Karena kan mungkin iya bener sih, karena dipotong-potong ya di film Iya, posisinya, benar. jadi kita mungkin nggak ngerasain perasaannya yang full gitu. Iya, cuman menurut aku karena dipotong-potong juga ya, somehow ada bagian yang malah jadi powerful. sekali. Ngomongin tadi kan Kak Sheila udah nge-spill sedikit ya bahasa Kroasianya. Terus aku di film tuh pertama kali yang aku notice adalah kok fasih banget gitu, kayak berapa lama nih. Terus katanya kan aku nontonin interview Kak Sheila kan katanya sebenarnya udah latihan di Indonesia, tapi pas di sana ternyata bahasa yang dipelajarin terlalu formal, terus orang lebih kayak casual dulu yang dilatih lagi gitu. Itu total berapa lama dan bahasa yang paling susah apa? Kayaknya kalau in total kan sebelumnya yang di Indonesia tuh ada 10 sesi. Per sesinya 1 jam gitu. Terus ditambah aku ada sehari bersama salah satu aktor Kroasia yang muncul juga di film, namanya Slavica. By the way, jadi cewek ya? Bukan, Cewek, Slavica itu yang jadi ibu-ibu di Wedding Store. Oh. Dia tuh juga salah satu established aktor juga di Kroasia, sudah lama malang melintang di dunia peraktingan Kroasia gitu. Dan kebetulan memang salah satu, dia memang udah established aktor, jadi dia akhirnya kasih aku saran. Kalau ngafalinnya sih aku lumayan cepet ya, tapi kalau pelafalan mungkin ada satu scene kalimatnya Uvijek to kaže kad laže, karena Z-nya ada 2 dan berdekatan. Kebelibet ya? Jadi suka agak susah. Tuh aku saking susahnya menurut aku ya di kuping, aku nggak tahu tuh bagian mana tuh scene-nya. Ya, Ada gitu. bagian sama Elsa. Oh iya, oke. Tapi kalian harus nonton sebenarnya. Aku kayak ngerasa bahwa Kak Sheila jago banget bahasa Kroasia dalam waktu singkat. Ini keberapa kali belajar bahasa asing yang buat film ya, tonton film? Ini kayak pertama kali deh. Kenapa nggak? Dan cukup susah juga ya? Nah, Hitungannya apa nggak? untungnya bahasa Kroasia tuh enaknya adalah dia mirip banget sama bahasa Indonesia pelafalannya. Jadi kayak bacanya tuh eksis aja gitu, kayak kayak kita baca tiket yuk jajan gitu. Mereka juga bacanya persis kayak Dengan tulisannya? Paling kayak bahkan beberapa pelafalan kayak nye itu tuh juga ada di Kroasia. mereka di Kroasia. Jadi sebenarnya pelafalannya nggak terlalu susah sih, paling kayak si itu aja si Z itu. Iya sih. Nah, tapi kalau ngomongin tadi kan sempet ngomongin soal aktor Kroasia juga yang akhirnya bantu bahasa Korea. Bahasa Korea. Anyong tiba-tiba dia bahasa Korea. Kroasia, maaf. Nah, kalau Carlo, dia asli Kroasia juga? Iya, benar. Oh, karena kan sebenarnya kalau yang nonton seriesnya Sore itu ada juga karakter Carlo ini kan. Benar. Tapi emang beda aktor karena beda negara juga kan. Ya. Tapi dia lucu banget orangnya menurut aku ya, di film dia lucu gitu. Maksudnya relate bercandaannya, nggak jadi kayak terlalu dibikin-bikin juga gitu. Kalau dengan aktor-aktor Kroasia ini sendiri ada momen-momen lucu nggak sih Kak? Momen-momen lucu ya? Aku nggak inget lagi momen lucu apa ya. Kayak yang aku inget dari mereka tuh mereka hangat banget sih. Kayak mereka kan aktor besar ya. Maksudnya emang semua yang terlibat di film Sore itu aktor-aktor yang udah very well established gitu di Kroasia. Goran Bogdan yang jadi Carlo sama Lara Nekic yang jadi Elsa itu tahun lalu filmnya masuk nominasi Oscar gitu, kayak se-established gitu. Oke. Pantesan aku familiar sih. Bah, keren banget. Sinema, ya? iya. Sinemate. Oke, terus? Jadi beneran kayak kita sempet jiper banget sih sebelum ketemu mereka. Oh iya? Iyalah, karena pertama iya sih, bener. kita mau reading tuh agak bingung, ada barrier bahasa kan pasti. Cuman pas ketemu, oh ya ternyata emang orang-orangnya sangat humble aja, terus kayak hangat banget, mau ngulik skripnya bareng-bareng dari nol gitu, dan kayak kerasa banget ada energi buat ayo kita bikin ini jadi lebih baik lagi gitu. Bikin karya ya kalau Jadi kayak aku sih belajar banyak banget sih dari mereka. Bahkan
kayaknya ada, karena kamu udah nonton, ada yang jadi Marco namanya Iya. Livio Badurina. Dia juga kayaknya hangat juga ya. Iya dia Kalau hangat banget, aku suka kalau di banget. film ya. Dia tuh aktor pertama Kroasia yang kita reading bareng. Jadi Oh, oke. dia hari pertama kita reading bareng sama aktor Kroasia tuh sama Livio. Hmm. Dan bahasa Inggrisnya Livio tuh juga nggak terlalu lancar. Jago, iya, jadi iya. jadi setiap kalau misalnya kita mandek karena dia nih lagi berusaha mengucapkan sesuatu kayak dia mau menjelaskan scene-nya, Sesuatu, agak-agak kayak It Bulaga sih kita jadinya. Gitu ya. Ini ya? Bisa Ini ya? jadi Itu gitu. ya? Terus dia bakal kayak, nih, gitu kan. Terus begitu dapat dia bakal kayak, Enggak dia. Itu yang gue maksud. itu yang gue maksud gitu. Oh, oke. Lucu juga ya sih tapi. Lucu. Iya makanya aku pikir tuh karena walaupun emang sebenarnya 80% ya di Finland ya. Di Kroasia, Di sorry. Kroasia iya 80%. Aku pikir tetap kayak ya aktornya tetap yang bagus, yang emang jago karena aktingnya juga kelihatan bagus Iya. banget. Tapi aku pikir bukan yang selevel itu gitu, maksudnya nggak segede itu aku pikir gitu. Oh mereka gede banget. Iya makanya terus kayak ternyata gede banget. Job. Berarti ini semua jajaran aktornya emang dipilih dengan sangat baik Iya. gitu. Bahkan kayak setiap kan kita readingnya satu-satu gitu kan. Terus setiap kita ngobrol misalnya kayak Livio nanya, siapa aja sih yang terlibat di sini aktor Kroasianya? Setiap kita nyebut, oh ini sama ini. Mereka tuh juga kaget kayak, gila kalau bisa sih ngumpulin mereka semua gitu. Oh iya. Terus kita juga kayak, lah gak tahu. Kita kan juga kita kan ngikut aja. ikut aja. Tapi berarti mereka tahu familiar sama jajaran aktor Indonesia juga ya? Kayaknya sama kayak kita juga nggak terlalu familiar sama aktor Kroasia, mereka juga belum pernah nonton film Indonesia sih. Tapi Livio nonton film Jatuh Cinta Seperti di Film-film. Oh, iya? akhirnya. Iya. Setelah ketemu Kerja? Yandi. Oh. Begitu kita ketemu lagi pas syuting, dia langsung excited sekali menceritakan pengalaman. Menonton itu. Mereka juga sama jokesnya mungkin nyambung kali. Iya, aku juga bingung. Iya, Ternyata dia kayak dapat juga Iya. ceritanya. Begitulah film itu kan universal ya. Ternyata semua negara ternyata bisa ngerti. Sinetron banget. Sinematik. Tapi kalau misalnya ngomongin sore, menurut Kak Sheila susahan belajar bahasa Kroasia atau jadi sore? Susahan jadi sore sih. Bahasa Kroasia tuh tinggal dihafalin aja. Iya sih, bener juga. Kalau jadi sorenya tuh kayak prosesnya panjang banget sih. Maksudnya yang panjang tuh proses memahami karakternya gitu. Kayak kok bisa ya ada orang yang too good to be true gini. Bener sih. Iya kan? Iya bener-bener. Aku tuh pas awal-awal baca skrip kayak apa iya ada orang Iya, seperti apa ini di iya dunia nyata, gitu. perfect ini Iya, ya? cuman ternyata kayak maksudnya setelah lama diskusi sama Yandi, terus kita menemukan apa ya kayak sisi-sisi kecil yang ternyata oh ya sore tuh ternyata punya kekurangan ini gitu. Ternyata selain layer cintanya ada layer-layer lain yang bikin dia tuh bisa melakukan hal-hal itu gitu. Setelah diskusi panjang, akhirnya ya kepingannya tersusun satu persatu dan akhirnya jadilah sore yang kamu lihat di film. Ya sore manusia juga gitu ya, nggak sesempurna itu. Iya, gitu. jadi rasanya setelah tahu, oh ya dia ternyata punya kekurangan, terus ada kemauan untuk belajar dari kekurangannya, jadi lebih mudah berempatinya kayak ya manusia aja. Tapi jauh nggak sih Kak? Maksudnya aku nonton sih dua-duanya, tapi apakah selama proses crafting karakter sore di film kayak banyak akhirnya yang dari series tuh diubah-ubah atau maksudnya mencoba masukin mungkin dari personal Kak Sheila juga, mungkin ada kayak saran atau suggestion gitu buat karakter ini, ada nggak sih kayak gitu prosesnya? Kalau dari web series sih, aku tuh suka banget kan sama web seriesnya. Dulu tuh aku beneran penonton seriesnya ketika masih ongoing gitu. Dan menurut aku Katika tuh lovable banget di situ. Waktu awal aku ditawarin sore juga sebenarnya yang bikin aku kayak mixed feelings. Ya karena aku merasakan banget sebagai penonton impact Katika ke aku tuh gimana gitu. Terus jadi wondering kira-kira aku bisa nggak ya memberikan impact yang sama kayak yang Katika berikan ke aku gitu. Tapi ya kemudian setelah baca skripnya, yang sore di web series lalui sama sore yang di film lalui itu beda Beda banget, bener sih. Kayak konfliknya beda.
bahkan bagian pendewasaannya pun beda gitu. Rintangan yang harus dihadapi Beda. untuk mendapatkan apa yang dia mau tuh juga beda. Akhirnya ya dengan sendirinya karena skripnya pun berbeda, Sore di Film juga jadi sebuah entitas yang terpisah beda. aja gitu. Kalau saran sih Yandi tuh terbuka banget sih sama opini-opini dan saran-saran yang aku Kasih. berikan, walaupun kayak kadang receh banget, kayaknya remeh deh gitu, tapi tetap dia tampung dan tetap membuka ruang kemungkinan-kemungkinan jangan-jangan memang seperti ini atau enggak Sore tuh kayak gini gitu. Jadi ada ruang-ruang itu yang bikin kita tuh bisa diskusi terus. Oke. Kalau ngomongin tadi udah ngomongin aktornya, terus mau ngomongin soal visualnya kan bagus banget ya. Aku berasa di Kroasia ya, dan Finland dan tempat-tempat itulah gitu. Melihat keindahan-keindahan. Tapi apa hal yang mungkin kayak memorable di balik visual yang indah itu? Atau maksudnya kayak entah challenge-nya susah untuk dapetin visual itu ternyata gitu. Karena ada nunggu momen jam berapa misalnya gitu. Ada kayak gitu-gitu juga nggak sih? Sebenarnya dari Yandi sama Dimas sendiri, aku tahu mereka nggak pernah dengan sengaja kayak ngejar gambar yang bagus gitu. Oh gitu. Aku pikir itu sudah Maksudnya mereka pasti udah punya bayangan, tapi mereka lebih mentingin rasanya gitu. Jadi nggak, yang penting gue pengen gambarnya simetris gitu atau tapi nggak serve ceritanya gitu. Oh, oke. Jadi aku ngerasa Dimas tuh DOP-nya dia tuh peka banget juga sih. Jadi mereka Dimas sama Yandi tuh kerjasamanya tuh oke banget, kayak mereka tuh saling bantu supaya gimana ya cara kita untuk memperkuat rasa yang udah aktor-aktornya kasih, gimana cara kita deliver cerita filmnya lewat visual tuh paling efisien tuh yang kayak gimana ya gitu. Okay. Bahwa ketika hasilnya indah ya Alhamdulillah. gitu. Tapi tetap pastinya ada sih hal-hal teknis kayak misalnya kalau di trailer tuh ada kita lagi naik tram, aku sama dia lagi naik tram, terus tramnya tuh kayak Gini, gerak gitu belok kan. gitu kan. Ya kalau yang kayak gitu-gitunya tuh pasti udah ada di bayangan mereka berdua dan jadinya secara sengaja memang kita sewa tramnya, terus habis itu kayak ada satu orang yang ditugaskan untuk di depan sopir buat kasih tanda, bentar lagi belokan nih gitu. Oh ya, tetap ya. Tetap ada effort kayak gitu, cuman semuanya tuh nggak semata-mata untuk yang penting gambarnya bagus gitu. Tapi ada nggak momen yang kayak baru lihat terus kayak norak terus kayak bagus banget gitu, nggak ada ya? Mungkin momennya sih biasa aja ya, tapi waktu lihat sih emang bagus banget sih. Yang pertama sih udah pasti sunsetnya. Kroasia tuh, aku juga baru tahu kalau ternyata Kroasia itu memang dinobatkan sebagai salah satu negara dengan sunset terbaik. Ya. Jadi waktu kita syuting sunset itu emang sunsetnya bagus banget sih. Pemilihan Kroasia juga gara-gara itu nggak sih? Apa gimana? Kalau awalnya kan syutingnya di web series tuh di Italia Itali, kan, bener. di Petritoli. Salah satu temennya Mita dan Yandi, namanya Jay, dia tuh orang produksi di Korea. Mereka pernah kerja sama, terus dia nawarin, kenapa nggak syuting di Korea aja sih? Kalau syuting di Korea tuh kan pasti kalau daftar dari sekarang bisa dapat fund juga dari pemerintahnya gitu. Tapi Yandi waktu itu mikir, Jonathan kan karakternya dia ingin terisolasi dari dunia luar kan. Rasanya kalau misalnya di negara Asia itu nggak asing-asing banget gitu, kayak masih ada familiarnya. Akhirnya dia memutuskan kayak tetap harus Eropa deh. Terus Jay cerita, atau mau nggak di negara tetangganya Italia aja, di Kroasia. Karena di Kroasia itu ternyata memang mereka tuh ready banget untuk syuting, sering dipakai syuting sama film-film Hollywood juga. Ya. Friendly, Sangat syuting siap lah, friendly iya. Jadi makanya nggak susah juga yang ngurus-ngurus. Iya. Soalnya beberapa negara kan agak susah Iya, ya. benar-benar perizinannya jadi lebih mudah. Terus setelah ketemu sama orang produksi di sana, kayaknya mereka klop ya, aku lihat. Jadi ya udah kita cocok ya ternyata. Sudah nggak gelap, Ya. nanti harus kabur. Oke. Nah, kan udah sering Kak kerja bareng sama Mas Yandi lah. Udah project keberapa ya Kak ini? 4? Aku Lebih ya, lupa Mas? kayak 7 7 atau malah ya? 8 kali ya. Ada nggak hal yang akhirnya Kak Sheila baru pertama kali temuin
di diri Kak Yandi, di Mas Yandi setelah project ke-7 ini? Kayak kalau hal baru, mungkin nggak baru sih, cuman aku ngerasa Yandi tuh semakin lama tuh memang grow-nya jauh sekali sih. Cepat dan ya. jauh. Maksudnya dari pertama kali kita ketemu, aku udah merasa Yandi tuh spesial banget gitu. Cara dia melihat dunia, cara dia melihat hubungan, itu kayak jarang aku temui di orang lain. Tapi rasanya makin kesini, kok pemahamannya semakin mendalam gitu, dan menurut aku terrefleksi di film-filmnya juga Iya. gitu, value yang dia pegang. Jadi kalau ada yang bilang portrayal hubungan di film Sore ini dalam banget gitu, itu kayak Yandi tuh kayak gitu gitu. Karena aku ngikutin karya Mas Yandi tuh dari film pendeknya. One An. Iya, dari One An. Dari situ saja saya sudah merasa bahwa ini sutradara yang berbeda ya. Kalau Kak Sheila merasa itu dari pertama kali juga? Iya sih. Waktu aku kerja sama buat film pendek itu setelah dia bikin Sore kan. Jadi aku udah nonton Sore. Oh iya, iya. Makanya begitu ditawarin, aku langsung kayak, halo, aku ingin gitu. Nggak ada penolakan? Nggak ada penolakan, nggak mungkin aku menolak karena aku memang udah suka banget dan pengen banget ketemu sama orang di balik Sore tuh kayak apa, karena di tahun itu Sore kan kayaknya salah satu pionir web series Bener, di YouTube gitu. setuju ya. Dan idenya tuh fresh banget. Bener. Maksudnya kayak siapa orang gila yang Yang kepikiran? ada istri datang Dari dari masa masa depan. depan. Terus kayak kok fantasy tapi ceritanya tuh grounded banget Iya, hari-hari, kayak siapa sih orang di baliknya gitu. Siapa dia? Jadi aku tuh emang penasaran pengen ketemu, dan setelah ketemu waktu itu ceritanya tuh tentang film pendek aku ceritanya simple banget, cuma tentang penulis apa yang lagi mengalami writer's block, terus abis itu menemukan bagaimana cara menghadapi blockage-nya itu setelah ketemu keluarganya lah gitu. Terus ceritanya simple banget tapi somehow kok hangat. Itu sih yang bikin aku langsung punya feeling kayak, wah ini orang yang bisa bikin cerita kayak gini spesial banget sih. Karena kita rasanya bisa langsung tahu dari skrip, dari film, kayak bisa langsung ada inkling gitu kayak apa, dan itu sih yang bikin aku jadi pengen kerja bareng sama Yandi dan ngelihat dia bertumbuh gitu dan ya. bertumbuh gitu, sebuah experience yang bikin aku amazed banget sih. Tapi next berarti mau join project bareng Mas Yandi lagi? Prinsip aku kalau misalnya dia ngajak tidak mungkin aku bilang tidak. Tolak, tidak mungkin ditolak. Gila. Kalau dia ada project aku nggak ada di dalamnya, aku melamar. Kamu butuh apa? Kamu butuh catering. Extras gitu, cameo sebentar. Kamu butuh orang spray muka artis-artis, kamu aku ready. Aku ready. Tapi di Sakatupu juga muncul sebentar itu katanya nggak sengaja juga ya? Iya. lagi katanya lagi nyamperin cuman mau ini terus tiba-tiba muncul ya. Aku datang ke sana cuman kayak mau main. Iya. Itu hari terakhir mereka syuting. Aku datang karena aku mendengar ada rumor mereka akan pesen adalah sebuah restoran favorit kita, restoran seafood. Oke. Sebagai makanan Sesimpel untuk itu reparty. ya alasannya. Terus aku datang lah karena aku pengen tuh makan ikan di situ. Oh, oke. Nah, terus ikannya sudah habis. Aku mau pesen transportasi untuk pulang. Tiba-tiba Yandi memanggil orang di base camp. Di ruangan ada siapa? Ada Sheila. Oke, suruh dia tunggu sebentar. Itu random banget sih. Aku juga kayak tiba-tiba disuruh datang ke set. Oke, kamu jadi arsitek seniornya Manda ya? Manda, iya. Arsitek tuh ngapain? Iya. Perlu pendalaman dulu nih karakternya. Yang diomongin apa? Aku nggak tahu. Arsitek tuh kayak arsitek kalau ngomong tuh apa? Kayak gimana gitu ya. Tapi itu invoice tetap masuk ya? Walaupun selewat gitu dong. Invoice aku ikan. Ya sudah aku makan. Memang kita semangatnya UMKM. Oh gitu, oke. Berarti kita akan menunggu lah karya-karya Mas Yandi bersama seorang Sheila Dara dan katanya banding juga ya sama Kak Dion ya? Selalu bareng nih, bundling kayaknya. Selalu bareng kayaknya. Ya aku mau bilang buy one get one tapi takut bayaran aku jadi lebih murah. Ada callingan PH lain takutnya ya? Ah. Jadi murah gitu, oke. Nah, ini pertanyaan
Trivia doang ya. Traveling ke masa lalu atau didatengin orang dari masa depan? Kayak didatengin orang dari masa depan. Kenapa? Soalnya aku nggak terlalu tertarik tahu masa lalu. Maksudnya kayak apalagi masa lalu aku sendiri gitu ya. Kan aku udah pernah ngalamin. Ini kayaknya nggak penting-penting amat deh untuk dikunjungi lagi gitu. Cukup sekali aja. Tapi kalau didatangi orang dari masa depan kan aku bisa kisi-kisi dong. Aku investasi kemana Nah kan sih? Kasila tuh ya guys, kalau kalian menonton semua wawancara Kasila, semuanya Ini- pasti ke saham. Investasi saham Kenapa semuanya. indis ekonomi ya teman-teman, financial freedom is number one. Jadi emang targetnya financial freedom ya guys. Ya aku budak Oke. kapitalis. Tapi akan nanya berarti nanya cuma soal investasi dan saham itu tadi ya? Karena- Kalau personal ada nggak? Nggak usah. Personal sih aku nggak pengen tahu sih. Karena aku ngerasa kayak misalnya aku yang sekarang nih. Jadi aku yang sekarang karena Proses. aku yang dulu yang tidak tahu apa-apa bikin keputusan-keputusan yang akhirnya membentuk pribadi aku yang sekarang gitu. Dan rasanya itu proses yang menyenangkan. Kalau misalnya kita udah tahu, Jadi nggak menyenangkan lagi. misterinya nggak Iya. ada. Kan yang menyenangkan dari menjalani hidup kan ketidaktahuannya ya. Jadi selalu ada surprise setiap harinya. Bakal ada apa lagi ya besok? Oke, lanjut. Pasangan susah dibilangin atau pasangan controlling? Pasangan susah dibilangin. Kalau pasangan controlling nggak suka ya? Aku sukanya cuman dikontrol bagian mau makan apa. Karena selalu jawab bebas ya? Apa? Karena Iya, jawab bebas. Karena aku nggak bisa milih makanan. Dan aku tuh sebenarnya kenapa aku susah sulit tuh gimana sih? Susah dan sulit? Susah dan sulit memilih makanan. Kalau misalnya kita milih sendiri ya, kan kita akhirnya jadi makan apa yang biasa kita makan aja kan. Tapi iya sih kalau benar. kita ngikut pilihan orang lain, kita tuh jadi punya kesempatan untuk Explore. berbanyak. Bagus ya berbagai alasannya. macam hal. Gitu. Berbagai macam Berbagai makanan. macam hal. Iya. Oh. Tapi kan ada faktor Anda Libra juga ya? Gitu. Itu faktor kecil. Salaman Kak, sama-sama Libra. Tanggal berapa? Aku Oktober 17. Dibikinin puisi atau dikirimin surat cinta? Dikirimin surat cinta. Apa? Kenapa? Kalau puisi tuh kan terlalu, mungkin aku yang awam tapi aku mengasosiasikan puisi tuh lazimnya nggak se-straightforward Iya itu. sih. Ada konotasi, ada apalah Mbak, diksi-diksi yang ini ya? Aku kayaknya lebih suka yang straightforward aja. Oke, Kalau bisa telepon sih, telepon aja. Nggak sebagai surat cinta. kalau Tapi- surat cinta ntar hilang digital aja. Oke, nah sebelum kita tutup, jadi sebenarnya aku mau jujur Kak, Apa tuh? aku ini adalah host dari masa depan Oh wow. dan mau ngucapin selamat karena filmnya sukses. Amin. Tapi kita lihat ya, apakah ini beneran terjadi ya? Karena aku host dari masa depan. Oke, terima kasih buat interviewnya Terima Kak. kasih. Sampai belibet interviewnya. Semoga sukses filmnya. Boleh diingetin buat nonton Sore Istri dari Sore Idaman. Jangan lupa buat nonton Sore Istri dari Masa Depan, #SoreIdaman, aku pakai. Mulai tanggal 10 Juli 2025 di bioskop kesayangan kamu, XX1. Percayalah kalau kamu nonton tanpa tahu apa-apa, tanpa dapet spoiler, cinematic experience-nya akan lebih kayak pipiu gitu. Oke, dadah. Asik kan videonya? Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.